Ya, terima kasih, Pak Angga. Saya share screen, memulai untuk sharing pada sore hari ini, Bapak Ibu. Ya, kita akan membahas tentang stem cell terapi dan hal-hal yang mana saja yang paling penting bagi kesehatan kita. Ya, mungkin saya mulai dari slide ini ya. Eh, Bapak Ibu, kita mungkin memahami ya perkembangan dari tubuh kita ya, mulai dari lahir lah, ya, dari lahir seorang bayi yang ukurannya kecil begitu ya. Sampai ya kita hadir ataukah kita memiliki tubuh yang sebesar begini sekarang. Ya, mungkin terpikir ya bahwa kalau dari kecil menjadi besar berarti tentu ada hal-hal yang berkembang ataukah yang bertumbuh gitu kan. Pengertiannya begitu. Nah, tentu yang dimaksud itu adalah sel. Karena tubuh kita tersusun dari sel, kan seperti itu. Ya. Nah, kemampuan sel kita memang memiliki kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang. Ya, ya bertumbuh dan berkembang. Pada akhirnya dia akan mengalami siklus. Ya, jadi bertumbuh, membesar begitu dari selnya kecil menjadi besar, kemudian bertumbuh, kemudian berkembang. Berkembang itu maksudnya dia membelah. Ya, dia bisa membelah diri menjadi sel yang sama, tapi pada akhirnya dia memiliki umur juga gitu ya. Jadi nanti setelah umurnya selesai dia akan mati, kemudian tergantikan lagi oleh sel yang lain. Jadi seperti itu. Nah, itulah kenapa dari yang kecil menjadi besar itu oleh karena sel yang membentuk tubuh kita itu bertumbuh dan berkembang ya. Itu pengertiannya ya. Tapi kita harus mulai dari awal ya Bapak Ibu ya. Eh, Semua makhluk hidup itu pasti dimulainya dari pertemuan antara sel sperma dan sel ovum gitu ya, seperti uh, ya di gambar inilah saya ya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum ya kita sebut sebagai zigot ini, kemudian dia membelah ya, membelah sampai akhirnya menjadi satu kondisi yang kita sebut sebagai blastula ya. Dari blastula kemudian berubah menjadi gastrula. Nah, jadi pertumbuhan zigot memiliki waktu 4 sampai 5 hari ya setelah sel telur itu dibuahi oleh sperma, kemudian dia berkembang di dalam saluran apa namanya? Tuba begitu ya sampai pada rahim. Itu pada umur 4 atau 5 hari dia sudah dalam bentuk yang kita sebut sebagai gastrula. Ya, pada warna biru yang ada kuning-kuningnya yang di bawah ini. Ya, itu coba kalau kita perhatikan. Di sana ada susunan sel yang kita sebut sebagai endoderm, ectoderm, dan mesoderm sebenarnya. Ya, ada tiga layer, ada tiga susunan sel. Itu sebenarnya yang menjadi cikal bakalnya. Ya, cikal bakalnya. Kenapa ada jantung, kenapa ada otak, kenapa ada ginjal, ya, kenapa ada kulit, kenapa ada tulang dan lain sebagainya yang sampai membentuk tubuh kita seperti sempurna seperti ini. Ya, jadi ini jawabannya Bapak Ibu. Kalau misalnya memikirkan bagaimana ya hanya sebuah satu sel itu bisa menjadi bentuk manusia seperti ini, gitu. Nah, jadi kita mulainya dari sini. Jadi pada saat sel itu membelah dalam kondisi yang kita sebut sebagai gastrula ini, ya, dia sudah membentuk tiga layer, ya, untuk tiga layer yang disebut endoderm, ectoderm, dan mesoderm. Nah, nanti kita akan lanjutkan ceritanya. Nah, ini jadi ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, dari susunan-susunan sel inilah yang akan membentuk jaringan-jaringan yang ada di bawah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ada bisa membaca ya jaringan-jaringan. Oh, ternyata dari ektoderm, lapisan yang paling luar itu, ya, lapisan yang paling luar dari susunan gastrula itu, dia bisa membentuk kulit, dia membentuk susunan kulit, ya, epidermis itu namanya. Jadi kulit kita terbentuk dari ektoderm. Selain itu dia membentuk sel-sel neuron, ya, sel-sel saraf kita. Jadi dari otak sampai ke belakang, susunan tulang belakang kita ya itu juga dia bentuk. Kemudian pigmen-pigmen, jadi warna ya warna. Nah kemudian dari mesoderm itu dari susunan apa yang di tengah itu bisa membentuk sel otak, sel jantung, kemudian susunan tulang dan ototnya ya, kemudian
ginjal, sel-sel darah, ya, dan susunan pada sel-sel pada saluran pencernaan kita. Nah, itu di mesodermnya. Sedangkan di endodermnya itu membentuk sel pankreas, tiroid, kemudian susunan pernapasan, ya, itu juga dia bentuk. Dan satu lagi, tidak lupa bahwa dalam untuk memperpanjang nanti kehidupan untuk nanti itu ada susunan sperma dan apa namanya dan sel telur. Itu tergantung nanti ke bahwa sigotnya ini apakah dalam jenis kelamin laki apa perempuan, gitulah ceritanya gitu ya. Jadi sekali lagi itulah cikal bakalnya. Nah, kalau kita berbicara cikal bakal, sebenarnya stem cell-nya ini ada di sini Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi stem cell-nya utamanya ini ada di sini. Nah, dulu pengambilan pertumbuhan sel dari awal itu dimulai dari sini sebenarnya. Nanti mau dirubahnya ke mana gitu. Ya, sampai pada akhirnya ya tubuh kita sudah lengkap dewasa seperti ini. Itu kalau diteliti ya, ini masih penelitian ya. Itu jumlahnya 60 sampai 100 triliun sel itu. Ya, bisa dibayangkan 60 sampai 100 triliun sel. Jadi otak kita ada berapa miliar sel, ya darah kita ada berapa, kulit kita tersusun dari berapa sel dan lain sebagainya. Itu kalau dijumlah-jumlahin ya totalnya 60 sampai 100 triliun sel. Nah, seperti tadi saya sampaikan, dalam pertumbuhan sel itu dia bertumbuh dan berkembang. Pada akhirnya dalam siklusnya itu mati dia. Nah, dalam penelitian juga itu ditemukan ratusan miliar sel yang mati setiap hari. Ya, jadi ada ratusan miliar sel, malah 432 miliar sel sampai dihitung sampai sebegitunya. Itu sel tubuh kita yang mati. Ya, dan teregenerasi. Ya, teregenerasi itu artinya digantikan ya, digantikan. Yang mati digantikan, yang rusak juga digantikan. Itulah proses yang terjadi setiap hari Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi dalam tubuh kita dalam kondisi yang seperti ini sebenarnya setiap hari ya, bukan hanya ngomongin setiap hari, mungkin ada setiap detik kehilangan sel. Ada yang setiap menit, ada yang setiap jam, ada yang setiap hari, ada setiap bulan, ada malah tahun. Itu beda-beda, masing-masing sel yang membentuk organ kita berbeda-beda memiliki siklus hidup. Ya, seperti contoh ini otak kehilangan 190.000 sel kematian dalam satu hari. Darah malah setiap detik ada 2 juta sel. Ya, kulit ada 40.000 ya dalam satu hari dan sebagainya ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa setiap harinya itu adalah ratusan miliar sel ya. Akan tetapi ya pergantian dari sel yang mati dan rusak itu tidak semuanya bisa digantikan ya oleh karena sesuatu dan sebab ya. Jadi tidak semua sel yang mati yang rusak itu tergantikan oleh sel yang baru. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Jadi semakin tua umur, jadi semakin usia kita bertambah, ya sel-sel yang menggantikan sel tubuh kita, baik itu dari sel itu sendiri, ya ataukah dari stem cell yang menjadi sel induk untuk menjadi sel yang mau digantikan itu berkurang semuanya. Ya, berkurang setara dengan umur kita. Nah, jadi kalau misalnya dia berkurang, tentunya organ sel-sel yang membentuk organ kita itu pasti tidak mulai terjadi satu hal-hal yang kurang ya, baik dari sisi fungsinya, baik dari sisi kemampuannya untuk menjalankan fungsi, mendukung tubuh kita selama dalam hidup kita ini gitu. Ya, sekali lagi jadi yang kita perhatikan, kita bisa membandingkan antara kemampuan kita sekarang, misalnya saya umur 50 tahun sekarang itu dibandingkan dengan saya pada saat umur 20 tahun, kemampuan saya untuk berlari misalnya tentu pasti akan jauh berkurang pada saat kemampuan saya ini di saat umur 50 ini. Itu. Nah, kemampuan berkurangnya itu oleh karena ya jelas pasti kemampuan organ saya untuk mengambil peran berlari misalnya itu pasti akan berkurang karena organ saya ya pasti sel-selnya pasti sudah akan banyak yang tidak bagus, ya banyak yang sudah mati, dan tapi pergantiannya itu tidak bisa sempurna untuk diselesaikan. Nah, apa yang menyebabkan kerusakan sel, Bapak Ibu? Ya, yang pertama tentu adalah proses yang alamiah, ya proses yang alamiah. Ini proses dari dalam tubuh kita sendiri karena seiring dengan usia kita, ya seiring dengan usia kita.
Jadi penuaan, jadi pertamanya usia itu membuat sel kita menjadi rusak dan mati. Ya seperti tadi bahwa sel memiliki siklus hidup. Ya, nah kematian terjadi bila organ vital kita tidak bisa berfungsi lagi ya secara normal untuk menjaga kehidupan. Jadi pada saat organ-organ vital kita sudah tidak mampu untuk menopang hidup kita, disitulah baru terjadi satu proses kematian. Tapi sebenarnya kematian dari sel-sel kita itu terjadi setiap saat. Ya, tapi yang kita sebut sebagai kematian itu adalah kematian secara utuhnya. Jadi seperti itu. Yang kedua, faktor yang menyebabkan adalah faktor dari luar, ya, yang mempercepat proses kematian sel tersebut. Ya, seperti kondisi yang sekarang ini ada, ya, kondisi polusi udara ya, yang semakin jelek, kita hirup polusi tersebut dan akibatnya yang mengganggu ya sebagai partikel-partikel bebas yang ada di dalam tubuh kita yang mengganggu tentu mengganggu fungsional atau fungsi dari sel-sel kita. Makanan-makanan yang tidak sehat yang kita konsumsi, minuman yang tidak sehat juga kita konsumsi ya. Ada banyak bahan-bahan pengawet yang ditambahkan di dalam makanan tersebut tentu juga akan mengganggu sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Kemudian pemakaian pestisida, kebiasaan buruk kita merokok, minum alkohol, narkotika, atau dan lain sebagainya, ya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik tersebut. Ditambah lagi sekarang adalah radiasi. Ya, ini mungkin beberapa saja ya faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi kesehatan kita atau mempengaruhi secara khusus lagi mengenai sel-sel kita. Tentu masih banyak. Jadi sekali lagi ada faktor di dalam dan faktor di luar yang mempercepat proses kematian tersebut. Nah, untuk kita tetap bertahan hidup, tentu organ ataukah adalah sel yang membentuk organ tersebut tentu kita harus pertahankan. Ya, proses mempertahankan itulah yang kita sebut sebagai regenerasi. Nah, regenerasi ini, Bapak Ibu, itu bisa pada dirinya sendiri. Jadi sel jantung misalnya, dia memiliki kemampuan untuk meregenerasi dirinya. Jadi satu sel membelah menjadi satu sel lagi. Ya. Nah, tapi ada satu sel lagi yang memang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh sel-sel ya, dan dia bisa berubah bentuk. Itulah yang sekarang kita nanti kita bahas yang kita sebut sebagai stem cell itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya, jadi untuk menahan proses penuaan, untuk menahan proses kematian sel yang terlalu berat, ya, ataukah membuat fungsi organ kita tetap dalam kondisi yang optimal, maka sel-sel yang mati dan rusak yang ada dalam tubuh kita itu harus diregenerasi. Itu poin pentingnya, ya. Jadi hanya regenerasi sel sajalah yang bisa untuk mempertahankan kondisi itu. Nah, sebab bila mana sel tidak diregenerasi, ya tentu jaringan yang menyusun sel tersebut itu pasti akan rusak. Ya, jaringan yang menyusun sel tersebut pasti akan rusak, sehingga menyebabkan organ tidak berfungsi dengan baik. Ya, kita tahu jaringan selnya itu, ya kalau sel berkumpul menjadi satu itu membentuk organ. Ya, tentu kalau selnya rusak, maka organnya pun tidak akan bagus. Gitu. Nah, organ, ya organ itu organ dengan organ yang lain itu membentuk sistem. Ya, ada disebut dengan sistem saraf, ada disebut dengan sistem hormonal, sistem jantung, sistem pernapasan, sistem pencernaan dan sebagainya. Ya, itu akan membentuk sistem. Itu pun akan menjadi kacau. Jadi kalau satu organ saja satu rusak, apalagi misalnya organnya yang lain juga rusak, tentu sistemnya pasti akan tidak bagus. Nah, dari sistem tidak bagus, tentu hubungan kerja satu sistem dengan sistem yang lain pasti juga akan tidak bagus juga. Pada akhirnya apa? Kegagalan organ. Kegagalan organ pasti ujung-ujungnya adalah kematian. Ya, jadi itu pola pikir kita. Jadi makanya kalau kita saat ini memiliki tubuh banyak yang sakit, ya artinya dari hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan ronsen, hasil pemeriksaan EKG misalnya ditemukan, oh ini jantungnya sakit, oh ini ada tulang yang patah, oh ini hasil lab dari ginjalnya sudah mulai tidak bagus misalnya, itu menandakan bahwa fungsi-fungsi organ kita menjadi tidak baik. Itulah sebenarnya mulai tanda-tanda tanda-tanda proses kematian terjadi karena ini kalau ini terus tidak diperbaiki tentu proses kematian akan menjadi lebih cepat. Itu yang kita tahu.
Ya, tentu penyakit-penyakit degeneratif yang saat ini terjadi baik di Indonesia maupun di daerah kita atau di dunia itu pasti akan bervariasi. Dia memiliki mana yang paling besar di negara ini, mana yang paling menduduki yang paling utama dan lain sebagainya. Ya, ini yang kita tahu bahwa penyakit-penyakit degeneratif pada umumnya itu menyebabkan kematian yang menduduki paling terbesar. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, kemajuan industri, kemajuan IT, kesibukan dari manusia menyebabkan akhirnya semuanya berupa serba cepat, semuanya berupa ingin cepat begitu. Ya, terkadang kita lupa tentang kesehatan kita. Ya, akhirnya yang muncul adalah penyakit-penyakit degeneratif ini. Ya, inilah yang kita ketahui sekarang. Nah, tadi saya berbicara tentang siklus sel, Bapak Ibu. Ya, bahwa sel tersebut memiliki masa hidup. Ya, nah, kenapa siklus sel ini penting? Jadi kalau kita ketahui, ya, jadi kalau kita lihat gambar yang di kiri ya, di kiri bawah itu, jadi kalau kita lihat siklus sel itu mulai dari dia bertumbuh. Jadi bertumbuh yang warna merah sama warna biru itu, yang dia DNA, ya DNA itu dia direplikasi. Jadi dia satu menjadi dua, gitu, ya. Setelah itu berkembang menjadi proses mitosis, ya, proses pembelahan sel namanya. Dan itu akhirnya terbentuk jadi dua sel. Itu namanya proses mitosis, ya. Nah, setelah proses begini, ya, sebelum proses mitosis ini terjadi, bahwa sel yang kecil dia pasti akan bertumbuh menjadi yang besar. Itu prosesnya, ya. Sampai dia akhirnya menjadi mitosis, dan yang membelah ini dia memiliki masa hidup, ya. Tapi seberapa banyak sel itu bisa memitosis, ya. Tapi berapa lama dia bisa bermitosis, ya, tergantung dari kemampuan dari sel tersebut untuk hidup. Nah, jadi kalau masa mitosisnya dia berakhir, secara otomatis masa siklus hidupnya itu juga pasti akan berakhir. Ya, tentu kematian-kematian sel yang seperti inilah yang kalau misalnya tidak terjadi pada organ itu, itulah yang akan membuat susunan dari organ itu akan semakin lama akan semakin semakin rusak. Nah, itu kalau kita berbicara tentang mitosis dari sel. Ya, misalnya sel jantung berubah menjadi sel jantung. Nah, sekarang kita ketahui ada itu sebagai stem cell. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ataukah masih yang dengar-dengar, ini sedikit penjelasan. Ya, materi ini mungkin sudah sering kali dibawakan, tetapi karena mungkin dalam periode ini kan masih banyak member-member yang baru ya, yang belum terpapar dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Ya, saya sedikit berbicara tentang kedokteran. Kalau ini kita bisa kita pisahkan dengan kedokteran atau ilmu-ilmu biologi. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang stem cell ini adalah sel punca ataukah mother-nya sel, ibunya sel lah. Ya, di stem cell tersebut dia memiliki kemampuan satu, dia bisa mengcopy dirinya sendiri. Ya, kemampuan mengcopy dirinya sendiri. Jadi bentuknya sama menjadi dirinya sendiri. Jadi stem cell dia bisa berubah menjadi stem cell. Itu, ya. Ataukah kalau model yang tadi sel jantung dia bisa berubah menjadi sel jantung. Itu. Tapi sel jantung tidak bisa berubah menjadi sel kulit. Atau sel kulit tidak bisa berubah menjadi sel saraf. Ini tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, tapi stem cell itu memiliki kemampuan dia mengcopy dirinya sendiri dan menjadi sel dalam bentuk yang lain. Nah, ini yang keistimewaannya dari stem cell itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi stem cell bisa berubah menjadi dirinya sendiri dan bisa berubah menjadi bentuk sel yang lain. Inilah yang dimiliki oleh kemampuan stem cell, yang tidak dimiliki oleh sel-sel yang lain. Ya, jadi itu perbedaannya. Ya, misalnya satu stem cell dia bisa menjadi sel dirinya sendiri, tapi di bagian lain dia akan menjadi sel kulit, dia menjadi sel jantung, dia menjadi sel saraf dan lain sebagainya. Ya, apa yang diinginkan? Nah, seperti itu. Jadi apa yang mau diinginkan? Nah, jadi gambaran stem cell itu ya ini sebuah foto saja di dalam mikroskop. Jadi bentuknya seperti begini ya. Jadi mungkin akan sangat berbeda kalau saya gambarkan begitu ya. Jadi stem cell bulat begitu. Jadi tidak, ternyata bentuk dari stem cell itu seperti begini. Jadi di dalam tubuh kita seperti tadi pada saat perkembangan sel itu dalam gastrula itu mulai terjadi disitulah sebenarnya banyaknya stem cell. Jadi stem cell murni ya, stem cell embrionik namanya ya. Jadi bentuknya seperti begini. Nah,
mengapa dia harus menjadi dirinya sendiri stem cell tersebut dan menjadi sel dalam bentuk yang lain, ya. Jadi dia harus menjadi dirinya sendiri karena memang dia stem cell tersebut harus tetap bertahan, gitu, ya, harus tetap bertahan dia, baik dalam sisi jumlahnya, ya, sebab dia akan mempertahankan apa namanya, dia akan mempertahankan kemampuan untuk menjadi sel yang lain, ya. Dan dia harus menjadi sel yang dalam bentuk yang lain, apa yang diinginkan. Misalkan ada organ kulit kita yang luka itu misalnya oleh karena kena pisau, ya tentu ada susunan sel kulit di sana yang mati, ada susunan sel-sel pembuluh darah yang mati, kemudian ada sekian sel darah misalnya yang keluar, ya. Nah, yang mati, yang keluar, yang rusak tersebut, ya itu yang pertama bisa digantikan oleh sel itu sendiri, sel-sel kulit misalnya, epitel kulit, dia bisa menggantikan di situ. Tapi kalau dia tidak mampu, dia akan mengirimkan pesan kepada stem cell, ya berupa message begitu, ya dalam rangsang kimia gitulah, panggilan, tolong dong stem cell, kamu bantu saya untuk menutup luka ini. Sel yang saya butuhkan adalah sel epitel kulit gitu, ya. Jadi message-nya begitu. Nah, karena dikirimin message seperti itu, stem cell itu menjawab, ya, menjawab permintaan itu, dan dia membentuk sel epitel kulit untuk membantu proses yang ada di dalam kulit yang rusak tersebut. Itu, ya. Jadi stem cell itu berfungsi, ya berfungsi kalau ada message, ya, kalau ada permintaan lah gitu istilahnya, ya, kalau ada permintaan, ya tentu tidak berbicara permintaan berupa apa SMS gitu, yaitu berupa pembicaraan kimia di dalam tubuh kita. Jadi begitu sempurnanya tubuh kita sebenarnya diciptakan oleh Tuhan. Jadi bagaimana sih komunikasi antara satu organ dengan organ yang lain, organ dengan stem cell. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi karena stem cell memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi, ya, membentuk sel-sel yang diinginkan, inilah yang bisa mempertahankan sel yang mati dan yang rusak, ya, menggantikan sel yang mati dan yang rusak untuk tetap menjaga kehidupan kita. Ya itu, ya. Bapak Ibu, di mana kita bisa mendapatkan stem cell itu? Ya, seperti tadi saya bilang, stem cell itu ada dua, ya Bapak Ibu, ya. Stem cell yang dalam bentuk embrionik, artinya pada saat perubahan dari zigot berkembang menjadi sel yang lebih banyak lagi, ya. Dalam hal ini yang kita sebut dalam gastrula itu, ya, dalam gastrula, karena dalam gastrula itu mulai dia membentuk sel, membentuk jenis sel yang diinginkan. Itu yang pertama, adalah itu disebut sebagai embryonic stem cell. Yang kedua itu dalam bila mana kita sudah dewasa, artinya sudah lahir ke dunia ini, itu kita juga memiliki stem cell di dalam. Tinggal ngambil aja stem cell-nya, ya. Nanti di mana kita bisa dapatkan itu. Sebentar saya jelaskan. Nah, stem cell terapi itu seperti apa, ya? Nah, kita sekarang memahami dulu bahwa stem cell itu adalah sel penyembuh yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang tadi saya bilang Bapak Ibu, bahwa stem cell itu adalah berusaha untuk memperbaiki, berusaha untuk menggantikan, ya, sel yang rusak, sel yang apa namanya, yang mati, dia berusaha gantikan. Karena dia sifatnya menggantikan posisi itu, ya, maka kita sebut sebagai memang sel penyembuh. Jadi yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri sebenarnya, ya, karena kita memiliki stem cell. Nah, sekarang bagaimana upaya kita agar stem cell di dalam tubuh kita itu terus dalam posisi yang banyak gitu sebenarnya, dalam posisi yang masih optimal gitu, ya, sehingga dia akan terus memiliki fungsi, ya, untuk itu. Nah, tadi kita ada pertanyaan terapi stem cell itu seperti apa, ya. Misalnya ini contoh, ya, kita ambil dari stem cell embrionik, ya. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya ada ibu-ibu yang sedang hamil, ya, ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian di usia 4-5 hari, ya, bayinya yang paling kecil itu di usia 4-5 hari itu diambil gitu, ya. Itu diambil.
Nah, selnya itu diambil, kemudian kita lihat misalnya di gambar itu ya, kita diambil. Nah, yang di tengahnya itu, yang bulatan-bulatan itu ya stem cell-nya itu diambil, ya, diambil, dibawa di apa ya, diperiksa sedemikian rupa gitu ya di sebuah laboratorium, kemudian barulah dia dibiakkan, ya, ini baru kan dibiakkan di sana, ya, bagaimana supaya sel tersebut tumbuh gitu, ya. Tentu ada nutrisinya di sana. Nah, ini yang paling tahu nih ahli-ahli biologi yang paling tahu. Ya, bagaimana caranya untuk menumbuhkan sel yang lebih banyak lagi itu. Nah, selanjutnya adalah sekarang setelah embryonic stem cell itu bertumbuh menjadi sebuah pertumbuhan yang lebih banyak. Sekarang yang diinginkan itu apa? Ya, sekarang yang diinginkan itu misalnya saya menginginkan pengobatan pada seseorang yang memiliki masalah pada kulit misalnya, ya. Nah, sehingga stem cell yang sedang ditumbuhkan itu diubah bentuknya menjadi sel-sel kulit, ya, melalui suatu intervensi tertentu gitu, yang kita sebut sebagai growth factor itu, ya. Jadi tanda panah yang ke sana itu, Bapak Ibu kalau lihat, ya, itu ada tulisan grow under condition A, ya. Artinya itu ada intervensi tertentu pada embryonic stem cell ini, ya, sehingga stem cell itu berubah menjadi kulit misalnya. Kalau kita inginkan itu perubahannya menjadi kulit. Nah, stem cell yang sudah berubah menjadi sel-sel kulit inilah yang akan disuntikkan ke dalam tubuh manusia itu. Ya, ke kulit yang mana yang mau? Ya, pada misalnya kulitnya di lengan misalnya, ya disuntikkan di lengan. Sehingga memang dia akan mencari bertumbuh lagi ke sana. Ya. Jadi seperti itu. Misalnya dia berubah menginginkan bahwa sel tersebut akan berubah menjadi sel-sel saraf misalnya. Ya udah, kita berikan satu kondisi tertentu, ya, yang kita sebut sebagai growth factor itu, maka stem cell tersebut akan berubah menjadi sel-sel neuron, sel-sel saraf. Demikian juga selanjutnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai terapi sel, ya, terapi stem cell, gitu, ya. Jadi memang benar-benar istilahnya tentu yang diambil itu stem cell yang diambil itu adalah memang untuk dirinya, ya. Makanya sekarang itu ataukah ada satu lembaga laboratorium yang menawarkan kepada para orang tua misalnya, Bu, mau nggak misalnya plasentanya di bank, taruh di bank gitu ya, bank plasenta itu, ya. Nanti suatu saat kalau anaknya ibu mengalami masalah, nah plasenta ini yang di dalamnya mengandung stem cell gitu ya, itu bisa dibiarkan lagi dan bisa untuk ngobatin sakitnya anak yang memang sakitnya misalnya langka gitu, yang tidak bisa diobati gitu misalnya. Nah, itu langkah-langkahnya akan seperti begini yang tadi saya sampaikan. Ya, oke, itu nah sekarang menjadi pertanyaan, apakah model seperti ini akan dilakukan apa enggak? Sebab tadi saya bilang umur 4 sampai 5 hari itu diambil. Itu kan ya di semua agama mungkin tidak akan mengajarkan hal yang seperti ini, Bapak Ibu, kan itu adalah pembunuhan kan gitu ya. Tapi sekarang ini model stem cell yang jaringan itu sudah banyak berkembang sekarang, ya. Jadi stem cell kita ternyata tidak hanya berada pada pertumbuhan sel dari sigot menjadi blastula atau gastrula itu, tapi sekarang ini kemajuan teknologi itu bisa mengambil stem cell dari manapun dari dalam tubuh kita, ya, bisa dari permukaan mata, bisa dari otak, ya, bisa dari kulit kita sendiri, ya, bisa dari payudara, ya, bisa dari usus kita, bisa dari testis kita, bisa dari otot-otot dan lain sebagainya, ya. Nah, kebanyakan kan dulu di bone marrow, ya, rasum-sum tulang. Tapi sekarang pernah saya ikut sebuah seminar di Bandung, itu malah di sel-sel lemak kita yang ada di dalam perut kita itu banyak sekali sekarang dimanfaatkan untuk pertumbuhan stem cell. Di stem cell dalam lemak kita ternyata banyak sekali, ya. Jadi kalau kita ingin misalnya menginginkan wajah kita menjadi lebih kinclong gitu ya, jadi lebih bersih, lebih bagus itu susunan kulit-kulitnya. Itu sekarang banyak sekali klinik-klinik yang ada di Jawa ya yang mengembangkan
terapi stem cell seperti begini. Ya, jadi sel-sel stem cell dalam lemaknya itu diambil, kemudian dia diproses di laboratorium, menginginkan berapa juta sel atau berapa ratus juta sel atau berapa miliar sel, terserah. Ya, sesuai dengan kemampuan bayar kita. Ya, makanya terapi stem cell itu mahal. Ya, sekali lagi, terapi stem cell itu mahal, tapi memang manfaatnya luar biasa. Ya, jadi sekali lagi stem cell kita ada dua, jadi secara embrionik dan secara jaringan yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu tadi. Ya, jadi stem cell yang ada dalam jaringan tubuh kita itu tetap dibiarkan, ya, dalam satu formula di dalam laboratorium begitu. Terserah sekarang mau diambil yang apa, seperti apa yang mau diinginkan, ya, mau sel saraf, mau sel yang membentuk usus misalnya, ataukah sel liver, sel hati dan lain sebagainya, banyak sekali yang bisa kita kembangkan itu, ya. Ini gambarnya sama, ya. Ini satu contoh saja, ya, misalnya stem cell di dalam tulang kita, dalam sumsum tulang itu diambil misalnya, ya, dan kita menginginkan ada perbaikan pada susunan darah kita misalnya, ya. Kita menginginkan dalam bentuk apa, silakan gitu, ya. Yang susunan sel yang ada di paling pinggir itu, ya, di gambar ini misalnya, itu kan jenis-jenis sel darah kita, ya. Kita mau NK sel mau bagus, mau naik misalnya, ya udah kita inginkan begitu, tinggal diproses, tinggal diintervensi dengan growth factor tertentu. Jadi stem cell bisa kita ubah menjadi NK sel, bisa kita ubah menjadi T sel, menjadi B sel, ya, menjadi eritrosit, menjadi makrofag dan lain sebagainya. Itulah kemajuan teknologi kita, ya. Nah, jadi ilustrasinya begini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya ada susunan batu bata, ya, anggaplah tubuh kita ini, ya. Susunan batu bata sampai menjadi tembok tinggi tentu tersusun dari bata-bata, kan? Ya, itulah sama dengan tersusun dari sel-sel. Ya, bila mana susunan bata itu ada yang rusak, ya, misalnya yang hitam-hitam itu saya gambarkan, ya. Nah, untuk menjadi susunan bata yang sempurna lagi, tentu penggantinya itu pasti harusnya sama, gitu. Ya, setuju ya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau untuk menggantikan susunan yang rusak, ya, kalau misalnya itu selnya berbentuk segi empat panjang dengan ukuran sekian kali sekian, tentu penggantinya harusnya sama begitu. Ya. Nah, kemampuan mengganti ini itu yang pertama bisa dari sel itu sendiri, ya, dan yang kedua kalau dia tidak mampu itu akan digantikan oleh stem cell. Ya, tentu dengan jenis, dengan ukuran, dengan morfologi, bentuk, dengan apalah, pokoknya sama seperti itu. Ya, sehingga susunan batu bata akan menjadi sempurna lagi, gitu. Ya, sehingga tubuh kita, organ kita menjadi bagus lagi. Ini hanya sebagai ilustrasi saja kalau kita mau gambarkan. Nah, tadi sempat saya bilang bahwa terapi stem cell itu di pasaran saat ini itu memang mahal. Ya, ceritanya begini Bapak Ibu, ya. Terapi sel itu berhubungan dengan jumlah sel yang mau disuntikkan ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi terapi sel itu berhubungan dengan berapa jumlah sel yang ingin disuntikkan dalam tubuh kita. Nah, untuk mendapatkan satu sel, ya, untuk mendapatkan satu sel dalam sebuah laboratorium itu memang murah, Pak, Bapak Ibu. Ya, memang murah, ya. Misal ini harganya hanya Rp3, ya, Rp3 aja untuk membentuk satu sel. Tapi kebutuhan kita itu jumlahnya ratusan juta sel misalnya, ataukah bisa sampai miliaran, 1 miliar gitu, ya, 1 miliar sel. Ya, tentu kalau Rp3 dikalikan 1 miliar, ya udah 3 miliar uang yang kita harus keluarkan. Ya, itu makanya mahal gitu, ya, dan tidak akan terjangkau lah oleh masyarakat yang ekonominya rendah gitu, ya. Tentu ya mungkin bagi yang memiliki uang tidak jadi masalah, gitu, ya. Tapi ya tetap akan mahal gitu, miliaran ataukah ratusan juta itu uang yang kita keluarkan. Yang kedua, memang saat penyuntikan itu sakit, ya, sakit, dan itu memang tidak menyenangkan, ya. Pernah saya dikasih lihat foto-foto wajah dari seseorang yang habis disuntikkan stem cell, itu memang seperti apa ya, tidak beraturan lah bentuknya, tapi memang hasilnya setelah itu luar biasa gitu, ya.
Sulit, ya memang sulit Bapak Ibu. Ya untuk mendapatkan sekian sel, sekian miliar sel itu memang sulit. Ya, dan penyuntikannya pun itu membutuhkan suatu kemampuan yang khusus itu. Ya, dan tidak stabil juga ya, tidak semua kita menginginkan minta 1 miliar tidak bisa juga mencapai 1 miliar begitu contohnya ya, karena ketidakstabilan. Jadi memang harus membutuhkan satu teknologi laboratorium yang canggih ya untuk mendapatkan ini. Makanya apakah terapi sel ini bisa di apa namanya dibeli gitu ya? Ya kenyataannya memang bisa dibeli gitu. Ada sebagian masyarakat kita yang memang mampu untuk membeli itu karena memang ini ya ke situ apa namanya langsung didapatkan fungsinya gitu ya. Tapi ya tidak semua juga yang berhasil. Nah itu masalahnya di situ, tidak semua juga berhasil ya, seperti contoh beberapa yang kali kita dengar ya, misalnya leukemia gitu ya, terapi memakai stem cell terapi leukemia ya, tentu juga banyak juga yang tidak berhasil, ada juga yang berhasil gitu ya, ini tergantung pilihan saja sebenarnya. Oke ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, satu mahal ya, tentu ini yang menjadi kendala, mahalan itu ya. Kalau masalah yang lain-lain mungkin masih bisa ditanggulangi lah, tapi masalah kemahalan ini tentu tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Nah, sekarang ini tentu ada alternatif terapi stem cell yang kita maksud. Ada nggak satu pola yang bisa didapatkan manfaatnya buat semua orang, buat sebagian orang, bukan semua orang ya, buat sebagian orang yang memang pilihannya adalah ini yang mereka pilih. Ya tentu ya yang pasti kan namanya sebuah produk yang mendapatkan dari proses sebuah industri, tentu kita harus beli kan. Ya, tapi pembelian dari produk ini itu masih bisa terjangkau, itu maksud saya. Ya, masih bisa terjangkau dan ini bisa memberikan satu manfaat hampir sama dengan terapi sel yang benar-benar terapi sel murni itu. Ya, dikatakan alternatif karena memang kemampuan ini dimiliki itu. Ya, kemampuan ini dimiliki yang diklaim oleh produknya AFC yang kita sebut sebagai SOP 100 yang pertama kali muncul itu. Ya, jadi salmon ovary peptida di mana memang dari kandungan yang diklaim oleh penelitinya itu memang memiliki kandungan asam amino yang demikian lengkap ya, demikian lengkap dan dari sisi kualitasnya memang melebihi dari human placenta dan placenta binatang yang lain. Jadi ikan salmon yang memang hidupnya di Jepang tersebut itu terinspirasi diambil selaput telurnya dan setelah diteliti ternyata kandungan asam aminonya itu kalau kita lihat dari nama-nama asam aminonya itu sengaja dibikin dua warna, yang warna hitam sama yang warna merah. Ya, yang warna merah itu adalah asam amino esensial namanya. Ya, asam amino esensial dan asam amino non esensial. Yang non esensial itu yang warna hitam-hitam itu. Ya. Nah, asam amino esensial itu asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Nah, tubuh kita sendiri sebenarnya bisa memproduksi asam amino. Yang bisa diproduksi asam aminonya namanya asam amino non esensial. Nah, karena tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, maka untuk mencukupi kebutuhan itu, maka asam amino tersebut orang yang harus dapat dari luar. Memang harus kita didapatkan dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Nah, itu. Jadi kata kuncinya begitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang SOP 100 atau kayak SOP menyediakan kandungan asam amino esensial yang demikian yang demikian lengkap. Jadi ada 9 ya, sebenarnya ada 9 asam amino non esensial. Ya, 9 asam amino esensial yang sudah terkandung di dalamnya di sini. Dan ada 11 asam amino non esensial yang ditambahkan lagi yang didapatkan lagi kandungannya di dalam SOP ini. Yang notabene dalam tubuh kita juga sendiri sebenarnya sudah bisa memproduksi. Jadi dengan kemampuan yang seperti begini, yang kita tahu bahwa asam amino itu merupakan bagian yang dalam pembentukan protein, ya. Nah, protein ini merupakan makronutrien istilahnya, ya. Jadi nutrisi penting, ya, yang buat tubuh kita, karena memang
menjadi dasar-dasar pembentukan dari organ-organ penting di dalam tubuh kita. Ya. Nah, asam amino ini yang akan menginjus, ya, yang akan istilahnya membangunkan gitu ya, membangunkan stem cell yang lagi tidak aktif di dalam tubuh kita, gitu. Jadi asam-asam amino inilah yang membangunkan stem cell yang tidak aktif di dalam tubuh kita agar dia aktif kembali untuk memperbanyak diri, ya, agar memperbanyak diri dan bisa melakukan fungsi diferensiasi, ya, menjadi sel-sel yang dibutuhkan buat organ-organ yang mengalami kerusakan. Nah, ya, sekali lagi garis kata kuncinya di sana, Bapak Ibu. Jadi produk kita SOP 100 itu, atau SOP Subarasi yang mengandung SOP 100 itu bukan stem cell, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi produk kita itu bukan stem cell. Tetapi kandungannya, asam amino yang dikandung, itulah yang bisa mengaktifkan, bisa menginjus, bisa mendorong gitu ya, mendorong stem cell yang ada di dalam tubuh kita yang dalam kondisi diam, dalam kondisi tidak aktif itu menjadi lebih aktif lagi. Ya, akibatnya dia akan bisa bekerja lebih optimal lagi. Ya, seperti itu. Jadi jangan salah ya, jangan salah Bapak Ibu. Nanti dibilang bahwa produk SOP adalah produk stem cell, bukan. Ya, jadi sekali lagi bukan. Tapi produk isinya, nutriennya itu, asam aminonya itulah itu yang bisa mengaktifkan dia. Ya, bisa mengaktifkan fungsi dari stem cell yang ada di dalam tubuh kita. Ya, makanya asam amino di dalam tubuh kita itu ada yang tadi yang di bawah ini dalam slide itu saya tuliskan yang warna merah, mempercepat dimulainya proses penyembuhan luka, ya, membantu produksi hormon pertumbuhan, ya. Nah, jadi itu. Nah, inilah yang bisa diklaim bahwa memang SOP 100 dengan kandungan asam aminonya itu memang memiliki kemampuan untuk regenerasi. Ini kan proses regenerasi, penyembuhan luka itu kan proses regenerasi. Produksi hormon pertumbuhan juga proses regenerasi, ya. Nah, makanya dia bisa mengklaim, mempatenkan diri, ya, dipatenkan bahwa dia memiliki cell regeneration effect, ya, karena membantu memperbaiki sel dan mengaktifkan kembali sel-sel yang tidur, ya. Sel-sel yang tidur itu maksudnya adalah stem cell, ya. Jadi sekali lagi produk kita adalah merupakan suatu alternatif terapi sel, ya, oleh karena komponen ingredient yang terkandung di dalam produk kita itu mampu untuk mengaktifkan sel-sel yang tidur, stem cell, untuk bisa dia menjalankan fungsinya, ya. Yang pertama adalah memperbanyak diri menjadi dirinya dan memperbanyak diri menjadi bentuk-bentuk sel yang lain, ya. Menjadi bentuk sel-sel yang lain inilah yang kemampuannya untuk menggantikan sel yang mati dan sel yang rusak, ya. Misalnya terjadi gangguan di sel-sel otot jantung, misalnya dia bisa berubah menjadi sel otot jantung. Ada sel-sel yang mengalami gangguan di ginjal, dia bisa mengganti menjadi sel-sel ginjal, ya. Jadi itu sebenarnya terapi alternatifnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi SOP 100, mengkonsumsi Subarasi, tentu di dalam tubuh kita terjadi proses itu, ya, mengaktifkan stem cell yang kita miliki. Nah, logikanya Bapak Ibu begini. Ini nanti berhubungan dengan berapa banyak sih yang saya harus minum, ya. Tentu kalau tadi saya sampaikan, tentu kalau stem cell itu dari sisi jumlah, dari sisi umur kita, semakin tua umur kita, stem cell kita kan semakin sedikit. Nah, logikanya semakin tua umur kita, volume jumlah produk SOP 100 yang kita konsumsi pasti lebih banyak daripada pada saat kita umurnya lebih muda. Ya, karena kalau umurnya kita lebih muda, stem cell kita masih lebih banyak, tentu kemampuan untuk menginjusnya, ya, itu lebih sedikit. Di samping memang organ-organ sel tubuh kita masih bagus gitu, ya, dibandingkan dengan yang sudah tua. Ini juga bisa kita analogikan seperti itu, ya. Terkecuali kalau di saat umur muda kita sudah mengalami sakit. Nah, itu lain lagi, pasti kebutuhan untuk perbaikannya pasti akan lebih banyak dari sisi jumlah saset yang kita mau konsumsi. Ya, jadi begitu ilustrasinya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang
stem cell terapi ini bisa dicerna dengan baik. Dan